Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, dzil fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak dan sebagainya, selamat datang kembali di sesi tahsin kita. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan lagi tahsin kita di surah Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Mungkin ini untuk melanjutkan video kami yang sebelumnya yang ada sedikit permasalahan, yaitu suaranya tidak keluar ketika sudah masuk ke menit ke-8 atau ke atas, sehingga semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga kita bersama mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran yang kita baca, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan motivasi agar kita senantiasa belajar meskipun kita sudah berumur atau kita sudah tua dan sebagainya, atau sudah lanjut usia. Maka dalam Al-Quran dalam hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini untuk berusaha menjadi orang yang terbaik, berusaha menjadi golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, insyaallah kita akan baca pelan-pelan ayatnya. Setelah itu baru kita akan jelaskan dari hukum tajwidnya. Baik, kita baca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannama wa lahum 'adzabul hariq. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada lafal basmalah, mohon kita perhatikan pada lafal sin, usahakan tidak memantul dalam pembacaan huruf sin. Tidak dibaca dengan bismillah atau
Bismillah. Nah, ini tidak sempurna bacaan sinnya dan ini memantul. Harusnya kita baca dengan bismi, ya, bismillahi. Lafal Allah tipis. Bismillah, la, bismillahi. Hi-nya juga tipis, jangan sampai masuk ke hidung, jangan hi. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya kita tebalkan, ro tebal. Hirro, hirrahmani, ni tipis. Ro-nya tebal lagi. Ar-rahim. Maka bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama, di sini ada kami garis warna merah. Ini menandakan bahwasanya bacaan tersebut 4 harokat panjangnya, yang kita namakan dengan mad wajib. Maka di sini was-samai tidak boleh kita kurangi dengan 2 harokat, karena dalam periwayatan Hafiz an Asim, Imam Hafiz dari jalur Syatibi, itu panjangnya 4 harokat. Nanti mungkin ada riwayat yang lain seperti Imam Syu'bah, Imam Warash dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, kita fokus dalam bacaan Quran yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz an Asim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, sekali lagi. Pada pelafalan zal, ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri yang di depan kita, sehingga kita lafalkan za. Ya, zati. T-nya tipis di belakang gigi. Zatil buruj. Maka was-samaa'i dzatil buruj. Kemudian ru panjang karena di akhir kalimat, kemudian bertemu dengan sukun arid, sukun yang timbul karena kita waqafkan, maka di sini kita namakan dengan mad arid disukun. Ini kami tulis mad arid disukun, artinya menandakan kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kemudian ada huruf jim yang kita waqafkan, maka dia harus qalqalah. Maka kita baca dengan al-buruj. Maka kita ulang terakhir. Was-samaa'i dzatil buruj. Masuk ke ayat yang kedua. Wal, pada lafaz lam tidak boleh dipantulkan huruf lamnya, tidak boleh. Wala yaumil. Nah, ini memantul huruf lamnya. Atau wal, dia bukan seperti itu, bukan al, enggak, tapi wal. Ya, wal tipiskan lam. Wal yaumi, pada lafal yau tidak yau, enggak, tapi dia lembut dalam pelafalannya karena dia huruf lin. Wal yaumil mau'ud, ya, mau'ud. Lafal lam tidak boleh memantul waw di sini. Maka di sini al mau'ud. Maka wal yaumil mau'ud. Lafal dal jangan lupa dikolkolahkan. Kadang ada yang membaca wal yaumil mau'ud, tidak dipantulkan danya. Ini keliru. Harusnya dipantulkan. Al mau'ud. Nanti setiap sahabat yang Allah Subhanahu wa taala menemukan dal diwaqafkan, maka wajib dipantulkan. Karena dia termasuk sifat yang harus ada pada huruf dal, yaitu memantulkan huruf, ya, dipantulkan hurufnya. Wa sya, pada lafal sya sifat tafasyinya mengalirnya suara atau, ya, menyebarnya suara di dalam mulut itu lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan, sehingga wa sya terdengar dengan seperti ada y-nya. Wa syahi, ha usahakan jangan sampai masuk ke rongga hidung, yang wa syahidiu, ya, tidak, tapi wa syahidin wa mashhud. Ma tipis ash, wa mashhud.
wa syahidin wa mashhud. Qu tebal, ti tipis, la tipis. Qutila ashabu, a tipis, sad tebal. Habul ukhdud, ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qalqalahkan di dam. An-nari dhati al-waqud. Maka an-nari dhatil waqud, ya. An-nari, lafal gunnah kita tahan. Kesalahan yang terjadi tidak memanjangkan gunnahnya, tidak mendengungkannya, tidak tapi dia membacanya an-nari dzatil waqud. Ini kurang tepat. Harusnya ditahan dahulu. An-nari dzatil waqud. Kemudian idhum 'alaiha, banyak yang terjadi kesalahan dalam pelafalan id, yaitu dia memantulkan zalnya. Izhum atau diganti dengan idhum atau diganti dengan zai gitu ya. Izhum 'alaiha. Ini keliru. Ditakutkannya sudah masuk kepada lahan jali karena dia merubah sifat huruf dan merubah hurufnya menjadi huruf zai. Hati-hati, maka ketika kita melafalkannya jangan sampai diganti dengan zai yang besar. Ini salah. Maka dibaca dengan menempelkannya supaya tidak terpantulkan dan tidak terubah. Maka dia ujung lidah menempel dengan gigi seri. Idhum 'alaiha qu'ud. Qaf qu'ud. Terakhir idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna. Hum di sini jelas. Dengan tidak boleh wahum ala, tidak ditahan mim, tapi langsung wahum 'ala ma lafal fa mengalirkan nafas kita. Jangan aluna. Tidak kita baca dengan aluna, tapi aluna, ya. Yaf'aluna. Yaf'aluna bil hamzah jangan diseret, jangan mu'minina, tapi dia mu'minina syuhud, ya. Syuhud. Maka wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Terakhir wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu, tebal, mu tipis. Wa ma naqamu minhum, lafal minhum ini ada nun mati bertemu dengan ha. Maka tatkala kita mendapati ada nun mati bertemu dengan ha dalam kondisi apapun kecuali nanti dia dalam satu kalimat yang dinamakan dengan izhar mutlak, maka dia itu terjadi ketika idgham. Kalau izhar dimanapun berada dia akan jelas, ya, dibaca dengan jelas. Minhum ketika bertemu dengan ha jelas. Minhum illa, pada lafal illa ada lafal panjang tanda bendera bertemu dengan hamzah, tapi hamzahnya berada di lain kata tidak seperti yang di atas, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan dalam riwayat Hafs an Asim itu 4 harakat. Sehingga kita cukup memanjangkannya 4 harakat saja. Illa, ya. Illa ai. Kemudian ada nun mati bertemu dengan ya, ini idgham bi gunnah. Nun dimasukkan ke huruf ya sehingga nun suara nunnya hilang, kita ganti dengan ya kemudian kita gunnahkan.
Gunnah itu kita tahankan. Maka dinamakan dengan idgham bi gunnah karena disertai dengan gunnah, disertai dengan penahanan. Illa ayyu, lafal yu putus. Yu'minu billahi, yu'minu billahil azizil hamid. Sekali lagi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi, tipiskan zal, lahu mulkus samawati wal ard, lafal ra, a-nya tipis, ra-nya tebal, dot-nya ikut mati. Bukan wal ard, tidak ada dot-nya. Nah, kebanyakan kita tidak mematikan huruf dot ketika membaca huruf ard. Maka atau juga ard dengan ard, a-nya tebal, atau dengan hamzah tebal. Nah, ini agak sedikit kurang tepat. Yang harusnya wal ard, a-nya tipis, ra-nya tebal, dot-nya tebal. Wal ard. Ya, maka kita coba. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallah, Allahnya tebal, ala kulli syai'in, ketemu dengan shin, maka ikhfa itu menyamarkan suara nunnya menjadi suara seperti terdengar dengan ang, tapi dia ya, maka ikhfa itu membaca antara izhar dengan idgham. Kalau izhar dengan jelas, kalau idgham kita masukkan, sehingga di antara keduanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ayat yang terakhir, inna, ditahan gunnahnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, putus, mu'minat putus, thumma, ditahan gunnahnya. Lam yatubu, jangan lam yatubu, tapi dia langsung lam yatubu karena dia di sini izhar syafawi. Falahum adzabu, hum sama ketika bertemu dengan ain, ini hukum bacaannya izhar syafawi. Adzabu jahannama, pada lafal jahannam ada gunnah, ditahan dulu nya, jangan jahannama walahum, tapi tahan dulu jahannama walahum adza, ketemu ain, dia hum, ketika ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dia menjadi izhar jelas. Tapi ketika ada mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi. Walahum adzabul hariq. Oke, kita coba sempurnakan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Ulangi lagi. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tahsin di surat Al-Buruj ayat 1 sampai 10. Semoga hal ini menjadikan kebermanfaatan bagi kita dan juga menjadi wasilah kebaikan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'anul Karim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi mereka yang mau berfikir. maka adakah yang mau berfikir, kata Allah. Maka di sini kita sebagai orang mukmin, orang muslim, hendaknya untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Qur'an dan berusaha mempelajari Al-Qur'an dari segi hukum tajwidnya. Kemudian setelah tajwidnya mentadabburi ma'ani ayatnya,
makna-makna ayatnya, kemudian berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon syukran ala istimaikum wa ihtimamikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.